Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bagian ketiga dari bab 4 ya. Kita akan membahas rancangan eksperimen kuasi dengan kelompok kontrol tapi tanpa prates ya. Dengan kelompok kontrol tapi tanpa prates. Kita akan membahas 3 rancangan ya dengan kelompok kontrol tanpa prates, yaitu post-test only design with non-equivalent group, kemudian post-test only design using independent pretest samples ya, kemudian yang ketiga post-test only design using proxy pretest. Nah, rancangannya seperti ini masing-masing. Nah, masih ingat ya, ada NR itu adalah notasi untuk non randomized ya. Kalau randomized ya R gitu ya, non randomized, jadi penugasannya tidak acak ya. Kemudian sebelumnya kita bahas juga ya, X itu intervensi, O itu observasi, kemudian garisnya di sini putus-putus gitu ya, yang mengindikasikan ini individu yang berbeda gitu ya, dan juga dua kelompok yang berbeda dari individu yang berbeda gitu ya. Juga garisnya putus-putus, ini ya untuk non randomized gitu ya. Nah, sementara yang ada garis vertikal itu mengindikasikan juga di sini independent pretest sample, berarti kelompok O1 dan kelompok O2 itu di kelompok perlakuan itu berbeda gitu ya. Nanti ini kita bahas ya, jangan khawatir ya. Jadi tidak hanya antar grup ya, dalam grup itu juga pretest post-testnya itu individunya berbeda ya. Jadi seperti apa itu nanti kita lihat ya. Kemudian post-test only design using proxy pretest ya, ini yang pretestnya itu merupakan proxy gitu ya, merupakan pengganti gitu ya. Nah, kita masuk yang rancangan pertama ya, post-test only design with non-equivalent groups ya. Post-test only ini berarti tidak ada prates ya. Itu pertimbangan penggunaannya jika misalnya intervensi itu sudah berjalan sebelumnya penelitian dimulai gitu ya. Jadi sesudah ini sangat sering terjadi untuk program pemerintah gitu ya. Programnya sudah berjalan terus baru penelitinya baru tahu gitu ya, atau baru diminta untuk meneliti efeknya gitu ya. Nah, otomatis dia tidak bisa melakukan prates gitu ya. Gitu. Nah, juga terkait prates yang rentan mempengaruhi respon subjek gitu ya, atau respon partisipan gitu ya. Kalau partisipannya diukur O1 nanti di prates, itu kemungkinan dia akan mempengaruhi di pengukuran keduanya gitu ya. Contohnya WIC project ini yang ada women, infants and children, itu program nutrisi tambahan yaitu di Amerika gitu ya. Kemudian melihat yang membandingkan yang mendapat nutrisi tambahan mendapatkan WIC WIC itu tadi sama yang tidak gitu ya. Nah, hasilnya tidak ada perubahan signifikan ya, bukan perubahan, tidak ada perbedaan signifikan antara yang mendapat WIC sama yang tidak mendapat WIC gitu ya. Nah, di sini karena tidak ada prates itu di sini sulit ya kita memastikan ya apakah itu karena memang WIC-nya itu tidak berefek, ataukah karena mereka ada hal lain ya, misalnya asupan nutrisi sebelumnya itu bagaimana gitu ya.
karena karena tidak ada prates ya otomatis tidak ada informasi gitu kan, seperti apa berat bayi pada sebelum mengikuti WIC itu tadi gitu ya. Itu nah di sini terhadap validitas otomatis ini sangat rentan dengan selection ya. Itu jadi kedua kelompok yang terpilih itu tidak setara gitu. Nah, post test only design yaitu bisa ditingkatkan ya kualitasnya dengan menambahkan prates gitu ya. Nah, di sini rancangannya adalah post test only design using independent pretest sample gitu ya. Nah, jadi pratesnya itu dari sampel yang berbeda yang dipilih secara random dari populasi yang sama gitu. Jadi pada baris pertama kelompok eksperimen itu O1 dan O2 itu terpisah garis putus-putus itu karena mereka bukan individu yang sama gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah post test only design using proxy pretest itu ya. Nah, di sini pretest proxy itu adalah variabel yang secara konsep berhubungan dengan post test gitu. Jadi contoh treatmentnya itu pelajaran kalkulus pada siswa yang belum pernah mengikuti kalkulus gitu ya. Nah, kalau belum pernah mengikuti kalkulus, otomatis pratesnya ini, kalau pratesnya itu kemampuan kalkulus, otomatis kemampuan kalkulusnya itu nanti tidak bervariasi, semuanya rendah gitu, karena mereka kan belum pernah memiliki kemampuan itu gitu loh, belum pernah belajar itu gitu ya. Nah, makanya di sini digunakan pretest proxy yang berupa tes bakat matematika ya, mungkin seperti tes potensi itu ya, tes potensi akademik ya, atau tes konstruk lain yang mirip ya. Di sini adalah tes aljabar ya, kemampuan matematika dalam bidang yang lain gitu. Nah, ada beberapa cara lain ya untuk meningkatkan kualitas post test only design itu. Ada menggunakan matching ya, kemudian internal control ya, multiple control groups ya, predicted interaction ya, dan masih banyak lagi. Ada juga yang tidak membandingkan dengan tidak menggunakan perbandingan variabel independennya gitu ya. Itu nanti bisa dilihat ya, banyak sekali metodenya di chapter 4 yang sayangnya itu tidak masuk menjadi materi kita ya, karena sudah dalam silabus kita batasi sampai rancangan tadi gitu ya. Nah, baik, itu saja. Silakan cek ya untuk cara-cara lainnya tadi di chapter 4 ya, di Sadis Cook and Campbell. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.